Ci dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aimi Casey Henalepa dengan NIM 240611020346. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama bab 19, yaitu mengelola komunikasi pribadi, pemasaran langsung dan interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan pribadi. Pada pemasaran modern, perusahaan tidak hanya menyebarkan iklan massal, tetapi juga membangun komunikasi yang bersifat personal. Pertama, komunikasi pribadi dilakukan secara langsung kepada pelanggan. Misalnya, BCA menghubungi nasabah prioritas untuk menawarkan produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan dari para nasabah. Kedua, pemasaran langsung dan interaktif memanfaatkan email, website, dan media sosial untuk menjangkau pelanggan tanpa perantara. Contohnya, Shopee mengirim notifikasi promo berdasarkan riwayat pencarian penggunanya. Yang ketiga, yaitu word of mouth atau pemasaran mulut ke mulut. Itu bisa terjadi ketika pelanggan saling merekomendasi produk. Jadi, misalnya pelanggan yang puas menceritakan pengalaman minum di salah satu tempat kopi sehingga temannya ikut tertarik untuk mencoba. Yang keempat, penjualan pribadi dilakukan melalui tenaga penjualan secara tatap muka seperti sales mobil Toyota yang memberikan presentasi dan test drive hingga terjadi pembelian. Dengan menggunakan strategi komunikasi ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih dekat, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong keputusan pembelian. Selanjutnya bab 20 yaitu pendahuluan penawaran pasar baru, dan bab 21 yaitu memanfaatkan pasar global, mengelola organisasi pemasaran holistik untuk jangka panjang. Dalam persaingan modern, perusahaan harus terus menciptakan penawaran baru agar tetap relevan. Proses ini dimulai dari pencarian ide, penyaringan ide, hingga uji pasar dan peluncuran. Contohnya, McDonald melakukan uji menu baru di beberapa outlet sebelum dipasarkan secara nasional untuk memastikan menu tersebut disukai pelanggan. Selain memperkenalkan produk baru, perusahaan juga dapat memperluas pasar ke luar negeri. Namun, strategi pemasaran harus disesuaikan dengan budaya dan preferensi lokal. Sebagai contoh, Indomie menyesuaikan cita rasa setiap varian sesuai selera negara tujuan sehingga produknya diterima secara global. Untuk mempertahankan kesuksesan jangka panjang, perusahaan perlu menerapkan pemasaran holistik. Artinya, seluruh bagian perusahaan saling berkoordinasi untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Contohnya, Toyota memastikan inovasi produk, layanan purna jual, pelatihan karyawan, dan kampanye lingkungan bergerak serempak untuk membangun kepercayaan pelanggan. Dengan kemampuan menciptakan produk baru, memasuki pasar global, dan mengelola pemasaran secara holistik, perusahaan dapat bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai marketing plan atau rencana pemasaran. Rencana pemasaran merupakan dokumen strategis yang berisi langkah-langkah pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Rencana pemasaran dimulai dengan analisis situasi untuk memahami kondisi internal dan eksternal, termasuk analisis SWOT, serta analisis pasar dan pesaing. Selanjutnya, perusahaan menentukan segmentasi, targeting, dan positioning. Contohnya, yaitu Wardah menargetkan wanita muslim dan memposisikan diri sebagai kosmetik halal. Setelah itu, strategi marketing mix dirancang melalui 4 elemen utama, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Contohnya, mie sedap mengoptimalkan harga terjangkau, distribusi luas, serta kampanye digital. Marketing plan juga mencakup anggaran serta jadwal kegiatan pemasaran agar pelaksanaan lebih terkontrol. Sebagai contoh, anggaran senilai 300 juta rupiah dapat dialokasikan untuk influencer, iklan digital, dan event selama 4 bulan. Akhirnya, keberhasilan rencana pemasaran diukur menggunakan indikator kinerja seperti pertumbuhan penjualan, pangsa pasar, atau konversi pembelian. Jika seluruh langkah dalam rencana pemasaran dilaksanakan dengan konsisten, maka perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran secara efektif dan berkelanjutan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat menambah wawasan dari teman-teman. Terima kasih.